Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadqi wa yassir li amri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima darikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula taqtuna anfusakum minkum min diyarihim alaihim bil ithmi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para rawuh, para alim, para ustadz, para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat kang estu-estu kawula hormati, monggo sareng-sareng kita niat at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'alal khair ibtigha'a mardhatillah. Niat sareng-sareng belajar sami-sami pados ilmu keranten pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kalih monggo niat i'tikaf fi hadal masjid ingkang dereng terbesit dalam manahipun niat i'tikaf, monggo dipun gerakake manahipun untuk niat i'tikaf fi hadal masjid sunnah lillahi taala. Para rawuh, niki surah Al-Baqarah ayat 83. Insyaallah 83 napa 84 nih. Teng kitab menika kan mboten wonten ayat-ayatipun ayat berapa mekaten. Seinget kula niki ayat 83 yen mboten 84. Niki tasih membahas terkait Yahudi, terkait Bani Israil. Niki ingkang dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kula maos lan belajar untuk memahami dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mangke ingkang kula sampaiake niki bukan berarti sedaya ingkang dimaksudake kalih Allah Subhanahu wa taala nggih niki sebatas napa ingkang kula fahami. Mergi ilmunipun Allah mboten terbatas. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi napa niku laukanal bahru midadal li kalimati rabbi
lana fidal bahru qabla an fada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kan kados mekaten nggih. Lajeng napa ingkang kula sampaiake niki napa ingkang kula fahami saking dawuh-dawuhipun para ulama. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh wa idz akhadna mitsaqakum lan ilinga sira kabeh. Niki ayat turunipun tenggene Madinah kan mekaten. Niki termasuk ayat madaniyah. Ayat napa? Ayat madaniyah. Ayat madaniyah menika ayat-ayat ingkang turun sak sampune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dhateng Madinah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus pada usia 40 tahun. Dalam riwayat lain hampir 40 tahun, meh 40 tahun. Ada yang mengatakan tepat 40 tahun. Ya, pada prinsipnya kurang lebih usia 40 tahun beliau diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Kemudian beliau menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak beriman kepada umatnya selama di Mekah kurang lebih 13 tahun. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah datang Madinah. Ayat niki turunipun sak sampunipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah datang Madinah. Allahumma shalli wa barik alaihi. Wa iz akhadna lan ilingo sapa sira kabeh. Iz akhadna nalikane ngalap sapa ingsun Allah mitsaqakum ing janji-janji sira kabeh. Janji-janji sira kabeh niku sinten? Sira kabeh niku Bani Israil. Ngaten. Dadosipun dhateng Madinah niku hidup nggih, hidup di situ itu ada suku besar namanya suku Aus dan suku Khazraj juga hidup di Madinah, yaitu dari kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi banyak di Madinah pada saat itu, yaitu termasuk Bani Quraidzah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Nah, itu semua adalah dari Yahudi, dari Bani Israel. Sepindah malih Allah mboten mempermasalahkan niki Bani sinten napa niki Bani sinten. Yang terpenting yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh, faulaika ashabul jannah, maka dia mendapatkan ridhonya Allah yang menyebabkan mereka, dia orang yang seperti itu termasuk ashabul jannah, penghuni surga. Allah dawuh wa idz akhadna mitsaqakum, wahai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tentunya ayat-ayat yang berkaitan dengan misalkan sebab nuzulnya pada kelompok tertentu pun para ulama itu mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini tidak hanya nanti pelajarannya terkhusus pada sabab nuzul yang ada pada mereka, tidak, namun pelajaran ini juga untuk kita semua.
Maka al-ibrah bi umumil lafzi. Ibrahnya itu untuk umumil lafzi, untuk keumuman semua. Maka ini pelajaran buat kita juga, buat kita semua, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah untuk al-ins wal jins. Allah dawuh, la tasfikuna, ojo numpahake darah sapa sira kabeh, ojo numpahake sapa sira kabeh dimaakum ing darah-darah sira kabeh, ing darah-darah sira kabeh, yang artinya jangan saling memerangi, jangan saling bertengkar. Turikuna, tegese ngalirake sapa sira kabeh ha ing dimaakum, ha ing darah-darah sira kabeh, biqatli ba'dikum, kelawan mateni sebagiane sira kabeh ba'dha ing sebagian kang liya. Ini yang pertama. Wala tukhrijuna, dalam ayat ini, lan aja ngetokno sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh min diyarikum saking omah-omah sira kabeh. Jangan mengusir sebagian dari sebagian yang lainnya. Aila yukhrij ba'dhukum ba'dha min darihi. Ojo ngetokno, ojo ngusir sapa ba'dhukum sebagian sira kabeh ba'dhan ing sebagian lain min darihi saking omahe ba'd. Summa aqrartum, banjur napa nerima sapa sira kabeh, ai qabiltum tegese nerima sapa sira kabeh zalikal mitsaq ing iki perjanjian. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tasyhaduna, nyekseni sapa sira kabeh dan kalian itu sadar atas ucapan kalian, ala anfusikum ing atase awak dhewe sira kabeh. Para rawuh dadosipun mekaten nggih, saderengipun Kanjeng Nabi diutus dados rasul dhateng Madinah niku sampun hidup ya suku yang besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang mana besok suku Aus dan suku Khazraj inilah yang disebut dengan kaum Ansor. Kaum Ansor itu kaum yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kedatangan beliau di mana? Di Madinah. Itu kaum Ansor. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan membela dan menolong dan menyambut kedatangan, dan yang meminta Nabi Muhammad agar hidup di Madinah, hingga akhirnya beliau Kanjeng Rasul hidup di Madinah, wafatipun juga datang Madinah, dipun sareake datang Madinah. Maka kuburun Nabi SAW ada di Madinah. Itu sebelumnya namanya itu Aus wa Khazraj, suku Aus dan Khazraj. Para rawuh datang Madinah, selain ada suku Aus dan suku Khazraj, itu sudah banyak Yahudi di situ. Lah kok sudah banyak Yahudi di situ itu bagaimana? Yahudi niku nggih kan mimban ngeten nggih, pripun nggih. Yahudi niku ada dua makna. Apakah yang dimaksudkan itu dari sisi keturunan atau dari sisi yang dimaksudkan agama, seperti itu. Yang dimaksudkan di sini itu adalah keturunan. Dadosipun saat itu sudah banyak dari Bani Israel, dari Yahudi yang dulu umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang mukim, yang tinggal di Madinah, tinggal datang Madinah. Kronologinya dari sisi historisnya, dari sisi sejarahnya ya, mereka itu
tinggal di Madinah ya. Dikarenakan di Taurat ya, itu ada penjelasan bahwa besok di akhir zaman itu akan diangkat Nabi akhir zaman min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad atau namanya adalah Muhammad, dengan sifat-sifat yang tertentu. Di antaranya dia nanti akan tinggal di tempat yang banyak kurma-kurmanya, dengan indikator, dengan tanda-tanda, dengan identifikasi gini, seperti itu. Namun tidak ada penjelasan apakah Nabi akhir zaman ini mim bani Ya'qub atau mim bani Ya'qub ya, atau mim bani Ismail. Tidak ada keterangan seperti itu. Kemudian mereka seringkali saat ada konflik atau ada peperangan atau ada apa, itu tawasul, minta pertolongan dengan pelantaran Nabi akhir zaman. Riwayatnya jelas sekali. Mereka sering berkata, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman berikanlah kami kemenangan. Itu sering sekali seperti itu. Singkatnya, ketika sudah ada keterangan nanti Nabi akhir zaman itu berada akan tinggal di daerah yang banyak kurmanya, mereka mencari data itu, di mana tempat itu, mengkerucut tempatnya adalah di Madinah, yang dulu belum namanya Madinah, namanya adalah Yathrib. Maka mereka banyak yang pindah di Yathrib, kados mekaten. Namun nyuwun sewu niki nggih napa ingkang kita waos dhateng Al-Qur'an dawuhipun Allah nggih. Tiang Yahudi nggih mboten ngertos tabiatnya niku seringnya itu napa nulayani janji. Dari ayat-ayat ya, sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam pada nabinya nggih seperti itu. Kemudian dimaafkan oleh Allah, menulayani janji lagi. Dan sering seperti itu berulang kali sampai surah Al-Baqarah niki bagian besar itu membahas apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Para rawuh niki yang bisa kita petik itu seperti ini nggih. Dari ayat nggih, Allah nggih dawuh dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Dadosipun dzurriyah itu ya ada asarnya, ada labetnya. Dzurriyah yang soleh nggih labetipun nggih nurunkan tiang ingkang soleh. Namun itu tidak bisa digeneralkan, tidak bisa digeneralkan yang selalu seperti itu ya, tidak bisa. Namun secara ghalibnya maka Allah dawuh dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Dan juga namun yang dipakai patokan oleh Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling takwa tentunya nggih khairul khalqi ajma'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para auliya illah itu adalah orang-orang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nggih diingatkan mereka orang-orang Yahudi ya, itu diingatkan bagaimana dulu nenek moyang kalian. Dalam ayat lain diingatkannya ya Bani Israil dzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum. Ya diingatkan, wahai Bani yang dikasih Allah nikmat yang banyak, dan juga banyak di antara kalian yang diangkat menjadi nabi-nabi dan menjadi rasul-rasul Allah. Namun kita sepakat, para ulama sepakat bahwa yang paling mulia umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ini bukannya klaim, memang dawuhnya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Namun umat Nabi Muhammad ini menjadi mulia ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mau amar ma'ruf nahi munkar dan tu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iki nggih riyen niku saderengipun Kanjeng Rasul datang Madinah nggih. Itu orang-orang Yahudi tadi itu kan sudah banyak yang berbondong-bondong di Madinah. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Nah, orang-orang Yahudi ini keteratapan taklif, yang artinya napa nggih? Kena taklif, kena tuntutan melakukan syariatnya yang terdahulu, syariatnya mereka seperti itu yang dibawa oleh nabinya. Di antaranya adalah tidak boleh niki la tasfikuna dima'akum, tidak boleh saling bunuh membunuh, dan tidak boleh mengeluarkan sebagian dari sebagian yang lainnya. Kemudian mereka itu qabiltum, menerima perjanjian yang dari Allah melalui para nabinya, wa antum tasyadun, dan mereka itu sadar. Namun apa yang mereka lakukan? Summa antum nuli utawi sira kabeh haula, wahai Bani Israil Yahud, taktuluna podo paten pinaten sapa sira kabeh, podo mateni sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh, wa tukhrijuna lan podo ngetokno sapa sira kabeh farikon ing kelompok mingkum saking sira kabeh min diyarihim saking panggonan sira kabeh, tadzaharuna. Dalam riwayat lain ditasdid tadzaharuna, podo tolong menolong sapa sira kabeh alaihim ing atase ta'at ya, bil ismi kelawan dosa, wal udwan lan kedzaliman. Wa iyyatukum lan lamono teka kum ing sira kabeh apa usara tawanan-tawanan, ketika ada perang maka kan ada yang ditawan, tufaduhum, dalam riwayat lain tafduhum, mongko nebus sapa sira kabeh hum ing tawanan. Wa huwa utawi keadaan seperti itu, model seperti itu iku muharramun, dipun haramake alaikum ing atase sira kabeh. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Apa ikhrajuhum? Ngetokno atau utawa ngusir sebagian saking sira kabeh. Wa kanat Quraidah. Lah ini asbabun nuzulnya itu di sini. Wa kanat lan ana sapa Quraidah, Bani Quraidah. Sepindah malih Bani Quraidah niku termasuk saking Yahudi, bani nipun Yahudi ya. Quraidah iku halafu, padha bersekutu al-Ausa ing Aus. Wan Nadhir lan Nadhir bersekutu al-Khazraja ing Khazraj. Fakana kullu fariqin yuqatilu ma'a khulafaihi wa yahrubu diyarahum wa yakhrujuhum fa idza asarru faduhum wa kanu idza su'ilu lima tuqatiluhum wa tafdunahum qalu umirna bil fida fayqal falima tuqatilunahum fayaquluna hayaan antastadilla khulafauna. Dadosipun mekaten para rawuh. Sebelum Nabi Muhammad berada di Madinah nggih, niku kan tadi sudah saya sampaikan nggih, ada suku yang besar namanya Aus dan Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj ini yang besok akhirnya menjadi kaum Ansor itu. Nah, suku Aus dan Khazraj sebelum baginda Nabi berada di Madinah itu seringkali ada konflik, seringkali ada percekcokan, seringkali ada peperangan antara Aus dan Khazraj. Di
selain Aus dan Khazraj, di situ ada pemukiman orang-orang Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Nah, Bani Quraidah ini sejak sebelum Nabi Muhammad berada di Madinah, mulai ada konflik antara Aus dan Khazraj. Bani Quraidah ini ikut bersekutu, ikut bersekongkol, bersekutu dengan Aus. Sedangkan Bani Nadir itu ikut bersekutu dengan Khazraj. Nah, kemudian mereka ikut perang. Lah padahal tadi dawuhnya Allah, tidak boleh la tasfikuna dima'akum, tidak boleh saling berperang. Bahkan dalam riwayat itu ada yang dikatakan Allahu a'lam, yang membuat provokasi ya, itu malah dari Yahudi ini. Jadi yang menjadikan semakin besar peperangan antara Aus dan Khazraj itu ya olah daripada mereka. Lah mereka ya ikut perang. Lah padahal tidak boleh, sudah diambil janji tidak boleh saling membunuh. Kemudian diambil janji lagi tidak boleh mengusir, dan diambil janji lagi ketika misalkan ada peperangan tapi tidak dari satu kaum, dari orang dari wilayah lain misalkan, maka kewajibannya untuk menebus tawanan-tawanan tersebut. Yang mereka lakukan hanya satu hal, ketika sudah perang, yang perang itu ya perang antara mereka sendiri dan Aus dan Khazraj. Kemudian ketika ada yang ditawan, mereka menebusnya. Mereka menebusnya. Dadosipun di sini lanjutan ayatipun Allah dawuh afatu minuna, apakah kalian itu wahai orang-orang Yahudi ya, apakah kalian itu hanya beriman bi ba'dil kitab, dengan sebagian perintah Allah, awakmu gelem nebus nek ana tawanan, nah, seperti itu. Wa takfuruna bi ba'd, dan kalian mengkufuri perintah-perintah Allah yang lainnya, yang sebagian lainnya. Artinya apa? Dan kalian melanggar tetap perang. Bahkan kalian dalam riwayat yang menyebabkan, yang memprovokatori untuk peperangan Aus dan Khazraj. Dan kalian juga yang mengusir. Piye to awakmu iku ngelakoni sebagian tapi ninggal sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada pembalasan bagi orang yang melakukan seperti itu kecuali kehinaan di dalam ad-dunya, di dalam dunia. Kehinaan di dalam ad-dunya itu nanti ceritanya saat ini di dalam tafsir, saat Kanjeng Rasul sudah berada di Madinah. Waqad khazu biqatli Quraidah, dan akhirnya Bani Quraidah itu dihukum mati semua. Dan Bani Nadir itu dihukum dikeluarkan dari Madinah hingga mereka pindah ke Syam dan ke beberapa tempat keluar dari Madinah. Wa yaumal qiyamah, dan besok di hari kiamat yuraduna akan dikembalikan ila asyadil azab, akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa ma huwa bighafilin amma ya'malun. Lah kenapa kok dihukum yang Quraidah dengan dihukum mati dan Bani Nadir diusir? Penjelasan berikutnya. Dadosipun mekaten nggih. Ada beberapa pertanyaan, mungkin seperti itu. Kenapa yang ditegur di sini adalah dari orang-orang Yahudi, sedangkan Aus dan Khazraj kok tidak ada teguran? Nah, itu keterangan daripada ulama. Aus dan Khazraj itu belum diutus nabi di situ. Belum diutus rasul di situ. Sedangkan dawuhnya Allah, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula, dan aku tidak mengazab sampai datang utusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Yahudi atau Bani Nadir itu sudah tahu apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Namun mereka
melanggar. Nah, kesimpulan dari ayat ini ya, banyak dari ulama yang mengartikan seperti ini. Orang-orang Yahudi itu sejak dulu itu napa nggih namine nggih? Standar ganda. Standar ganda itu ya mereka misalkan yatakallamuna anis salam wal insaniyah wad demokratiyah. Mereka itu menggembor-gemborkan perdamaian, menggembor-gemborkan kemanusiaan, menggembor-gemborkan demokrasi. Tapi summa yumarisuna al-ihtilal wal qatl wal ibadah bisnil amni wad difa' anin nafsi. Tetapi mereka sendiri yang melanggar itu, melakukan pembantaian banyak. Itu sudah sejak dulu. Nyuwun sewu jenengan setuju napa mboten nggih? Monggo-monggo kersa. Ini apa yang saya pahami dari ayat Allah seperti ini. Sekali lagi ini bukan berarti mensudutkan kemudian itu enggak. Allah itu tidak mengeneralisasikan atau mengumumkan, menggebyur uyah kabeh seperti itu ya tidak. Dari Bani Israil yang diangkat jadi nabi banyak, jadi rasul yang kata. Tidak semuanya orang-orang di situ berlaku tidak baik. Namun secara umum tabiatnya sejak dari nabi-nabi terdahulu itu kisahnya itu seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya monggo perspektifnya itu masing-masing. Tapi dari perspektif para ulama banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau dilihat dari historis sejarah sekarang ya, para rawuh kan seperti ini. Jenengan kalau mau membaca sejarah kelamnya Saudi Arabia, sejarah nopo kelamnya Saudi Arabia. Dan ini diambil dari buku-buku ya yang pro dengan Saudi Arabia. Jadi itu seperti ini para rawuh. Zaman Abdul Wahab nggih, yang kemudian ajarannya dikenal dengan Wahabi seperti itu nggih. Niku itu hidup ya di zaman Saud, Raja Saud. Niki kula singkat-singkat saja nggih. Para rawuh, tidak semua orang di dalam berpolitik itu baik. Tendensinya itu ada yang tendensi hawa nafsu itu juga banyak sekali. Bahkan keagamaan yang dimanfaatkan untuk memperluas politiknya, untuk memperluas wilayahnya itu juga banyak sekali. Jadi agama yang dijadikan kambing hitamnya itu banyak sekali. Monggo setuju napa mboten, tapi kalau dibaca di buku-buku walaupun yang pro dengan itu menunjukkan seperti itu. Secara singkatnya sejarahnya itu seperti ini. Saud itu ingin memperluas wilayah yang dulu masih di bawah naungan Turki Utsmani. Yang daerah Najd, Makkah dan Madinah ini wilayahnya atau yang diminta untuk menjadi walinya adalah Syarif Husain. Sedangkan di selain Najd, Makkah dan Madinah ini ada yang membangun seperti wilayah yang dipimpin oleh Saud. Singkatnya seperti itu. Kalau singkat mawon, kemudian Saud itu sebetulnya ya pengen untuk memperluas wilayahnya. Ketepatan saat itu muncul ya alim namanya Abdul Wahab, ya, Syekh Abdul Wahab. Ketepatan alirannya ekstrim. Ekstrim itu nopo nggih? Nggih terlalu hulu. Di antaranya adalah ketika orang itu berlawanan dengan pendapatnya, maka dianggap kafir. Nah, ini dimanfaatkan oleh Saud. Saud membentuk sayap militer dari agamanya yang bawa adalah
dari akidahnya Abdul Wahhab, yang kemudian banyak sekali ditumpahkan darah, ya, pertumpahan darah, banyak ulama-ulama yang dibunuh yang ada di Mekah dan di Madinah, sampai termasuk Syarif Husain dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari sejarah, siapa yang mendukung? Yang mendukung adalah Inggris, dengan iming-iming nanti akan dikasih seluruh wilayah Arab kecuali satu. Wilayah mana? Wilayah Palestina. Wilayah Palestina karena sudah saya mau ngasihkan kepada Israel, seperti itu. Kalau dari sejarahnya, maka bisa disimpulkan sebetulnya Israel nggih tidak punya tempat di Palestina. Sebetulnya Israel, negara Israel atau disebut negara toh nopo niku nggih dulu ya Palestina. Nek jenengan sanjang lurien kan, tapi niku tenggene zamane Nabi Musa kan disuruh mereka napa menempati di Baitul Maqdis. Itu nanti kan mereka itu beriman kepada Nabi Musa, diperintahkan untuk menduduki, kisahnya seperti itu. Tapi di zamannya Nabi Muhammad, mereka itu tidak punya tempat di Palestina. Palestina itu ya tempatnya orang-orang Palestina. Namun mereka itu dikasih dari Inggris untuk menempati Palestina itu. Allahu a'lam, jenengan pengen kula dudui referensinya nggih, kula siap nggih. Dari referensi itu menunjukkan seperti itu. Nah, hingga sekarang berapa persen yang menjadi bagian Palestina? Sangat minim sekali. Wallahu a'lam, karena saya tidak bisa memaksa perspektif atau pandangan orang. Nek jenengan mandang Hamas ingkang salah, jenengan mandang Palestina ingkang salah, nggih monggo-monggo kersa nggih. Tapi kalau melihat dari sejarah, ya model daripada tabiatnya Bani Israel ya seperti itu. Tapi sekali lagi ini bukan menyudutkan dari Bani, yang dipermasalahkan itu sikap seperti itu. Maka sikap kita ketika suka nyaploi tanahnya orang juga jelek sekali itu. Tidak hak kita kemudian kita akui, itu ya juga berarti kita itu kena virusnya seperti itu. Niki 10 menit malih nggih, kurang lebih 10 menit lagi. Maka dikatakan yatabaquna ala hukukil insan. Kalian itu menangisi atau napa? Membela hak-hak manusia, menggembor-gemborkan membela HAM, bainamahum aktsaru manin tahaka haqqal insan. Tapi di satu sisi mereka itu yang paling banyak menumpahkan atau tidak menghargai haknya insan. Berapa korbannya itu Masya Allah. Kalau kita melihatnya hampir semuanya akan menjadi tanahnya runtuh semua. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian mereka itu kan menerima perjanjian itu, dan mereka itu sadar menerima perjanjian dari Allah melalui rasul-rasulnya. Tetapi mereka itu mengingkari. Para rawuh ini pun kalau jenengan baca di berita, bahkan dari Yahudi sendiri ya, beberapa tokoh atau cendekiawan Yahudi, misalkan kayak di sini disebutkan siapa ini namanya, Noam Tomaski ya, itu mengakui bahwasanya sia-sia atau politik yang ada di ini kok bahas maksudnya gini, apa yang terjadi di Palestina ya, itu orang-orang Yahudi itu standar ganda. Standar ganda itu nggih kalau wau, jadi nggih dia itu gembor-gemborkan seakan-akan yang paling membela perdamaian, yang paling dia mengatakan untuk keamanan dia. Tapi dari sisi lain sebetulnya mereka itulah yang tidak menghargai HAM dan lain sebagainya. Faka'annal Qur'an yasifuhum fi zamanina kama wasofa aslafuhum.
Al-Quran la yatahaddats 'anil irqil yahudi bal 'anil numudaj al-akhlaqi wasiyasi al-munharif alladzi qad yusib ayya ummatin. Dan ini sekali lagi bukan berarti hanya terkhusus pada mereka, namun ini juga pada kita semua, pelajaran pada kita semua. Maka kita tidak boleh munafik, yang artinya menampakkan kebaikan, koyok-koyok membela kebenaran, tapi sebetulnya mengkambing hitamkan agama. Kita tidak boleh juga punya karakter suka mengambil haknya orang lain. Kita juga tidak boleh punya karakter memanfaatkan dan lain sebagainya. Ini pada prinsipnya adalah pelajaran buat kita. Kemudian yang terakhir, para rawuh, dawuhnya Allah kan mereka itu bakal mendapatkan khizyun, kehinaan fid dunia wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat akan mendapatkan asyadil azab, siksa yang sangat pedih. Nah, di sini dijelaskan di dunia mendapatkan azab itu saat kejadian perang Bani Quraidah dan perang Bani Nadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadosipun mekaten, saat Nabi sudah berada di Madinah. Nabi berada di Madinah itu karena permintaan dari Aus dan Khazraj yang besok akhirnya menjadi Ansor. Jadi Aus dan Khazraj itu sebelum Nabi Muhammad di Madinah itu sudah ada beberapa yang masuk Islam. Kenapa kok demikian? Dikarenakan mereka ada yang belajar pada orang Yahudi, pada pendetanya orang Yahudi, dan tidak semua pendetanya orang Yahudi itu menutupi kebenaran, tidak. Waraqah bin Nufail yang mboten mengatakan apa adanya. Maka sekali lagi ini bukan masalah bani atau apa tidak, tapi yang punya sifat seperti itu tidak baik. Namun secara umum mereka itu seperti itu, maka bisa dipakai pelajaran buat kita seperti itu. Lah kemudian banyak yang beriman, termasuk ibunya Sayyidina Anas ya. Ummu Sulaim itu sebelum Nabi Muhammad hijrah itu wanita yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad seperti itu. Karena dapat keterangan dari pendeta Yahudi ini Nabi akhir zaman sudah lahir, sifatnya gini. Termasuk itu pendeta ingkang Nabi Muhammad ketemu niku lho. Sinten niku pas tenggane Syam kok sepeda kula. Sinten pendetanipun naminipun? Bahirah nggih. Niku mereka kan sangat tahu sekali ini adalah Nabi akhir zaman, karena indikatornya sifatnya sudah jelas di dalam Taurat, langsung ngertos, oh ini Nabi akhir zaman. Saat pamannya mengatakan saya ayahnya, oh gak ngandel aku, menurut keterangannya itu ayahnya telah meninggal, kemudian iya aku pamane, tapi paman dari mereka itu ya dianggap ayah juga seperti itu. Oh kalau kamu paman ya benar, bawa pulang, jangan sampai dilanjutkan, nanti akan bisa-bisa dibunuh oleh Yahudi. Mereka tahu ternyata tidak Bani Yakub, ternyata dari Bani Ismail yang diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Mereka tidak bisa menerima. Terakhir ini yang terpenting, kemudian saat Nabi Muhammad berada di Madinah, ini loh pelajaran buat kita. Nabi Muhammad itu membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu untuk kebersamaan, perdamaian semua, baik Aus, Khazraj, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi, untuk damai semua, membangun Madinah yang asalnya Yathrib diganti Madinah dengan beberapa persyaratan yang artinya tidak boleh saling mengkhianati, saling itu. Jadi para rawuh, kita niku mboten angsal berlaku zalim kepada non muslim. Tidak boleh. Nabi Muhammad saat apalagi sama muslim, Nabi Muhammad saat di Madinah itu ya sama Yahudi, sama itu ya rukun, ya baik. Namun yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi itu mengkhianati, ya, seperti itu. Bani Nadir itu ternyata membuat pengkhianatannya sangat terstruktur dan sangat bahasa sekarang tersistem namanya itu ya, untuk ngeluarkan
Nabi Muhammad dan pengikutnya Nabi Muhammad. Kemudian bocor hal seperti itu. Di antara riwayat ya wahyu dari Allah. Singkatnya kemudian mereka dikepung. Dikepung yang Bani Nadir. Dikepung, dikasih rasa takut oleh Allah ya. Kemudian mereka takut dan menyerah. Oleh Nabi tidak dihukum mati, tapi dihukum keluar dari Madinah, Bani Nadir, dan boleh membawa apa yang bisa dibawa, tapi tidak boleh tanahnya, tempatnya harus ditinggal, harus keluar dan membawa apa yang bisa dibawa. Maka mereka itu wahai kenaan niki wong-wong Islami kenaan, maka rumahnya dihancurkan sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka rusak sendiri, mereka bakal ditempati orang-orang yang beriman. Mereka ngemot di tunggangannya itu sepenuh-penuhnya untuk keluar. Dan mereka menyadari mereka salah karena apa? Mengkhianati, seperti itu, mengkhianati perjanjian. Yang lebih lagi Bani Quraidah itu melanggarnya luar biasa tambahan. Jadi dia juga sama bertujuan untuk mengumpulkan, mencari sekutu dari kafir Quraisy yang ada di Makkah, yang dulu Nabi Muhammad selalu diperangi dan pengikutnya. Mereka mengambil sekutu dan pengen menghabisi seluruh pengikutnya Nabi Muhammad serta Nabi Muhammad. Kemudian bocor lagi. Nah, saat itu singkatnya kemudian mereka semua juga dikepung ya, dikepung, dan mereka itu kan yang Bani sinten, Bani Quraidah ini kan Aus, dulu itu sekutunya Aus, gitu, sekutunya Aus. Aus itu pimpinannya siapa tuh? As'ad. Saya kok nama lengkapnya lupa tokohnya ya. Nah, As'ad ini pun merasa sangat tersakiti. Biyen termasuk sekutu kita. Ternyata mereka itu malah mau menusuk kita dari belakang, akan mengkhianati, akan menghabisi kita semua. Sampai As'ad itu berkata, saat itu As'ad kena panah, dan beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan aku jikalau masih ada peperangan berikutnya. Iko penyamintan pun singkatnya. Kemudian juga mereka diusir seperti itu. Maka itu dawuhnya Allah, fama jazaa'u may yaf'al dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamah yuraduna ila asyadil adzab wa ma huwa bighafilin amma ya'malun. Mugi-mugi mawon kita sedaya diparingi Allah taufik, pertolongan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diparingi pertolongan kalih Allah hingga akhir hayat kita, iman dumateng Allah, ditetapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Fa idza wuffiqtu faminallah wa idza akhtatu faminni wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Aqulu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.